Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Fisika Dasar 1 Universitas Negeri Padang dengan dosen pengampu Ibu Silvi Yuliasari, SPD MPD. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai hukum kedua termodinamika. Nah, sebelum kita memulai pembahasan mengenai hukum kedua termodinamika, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Kelompok 4 terdiri dari 4 orang. Yang pertama yaitu ada Anisha Azahra dengan NIM 2103305. Yang kedua ada Lukman Agusto dengan NIM 210339090. Yang ketiga saya sendiri, Izati Azizah, dengan NIM 210333086, dan yang terakhir ada Mutiara Puspita dengan NIM 210333099. Selanjutnya, yuk kita mulai pembahasan mengenai hukum kedua termodinamika. Nah, apakah teman-teman tahu apa itu termodinamika? Termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang menggambarkan usaha untuk mengubah kalor menjadi energi serta sifat-sifat pendukungnya seperti suhu, kalor, usaha, dan lain-lain. Termodinamika mempelajari aplikasi energi panas atau thermal atau yang biasa kita kenal sebagai energi dalam atau internal energy system. Dalam termodinamika, kumpulan benda-benda yang diamati disebut sebagai sistem dan semua yang ada di sekitar sistem disebut sebagai lingkungan. Dalam mempelajari termodinamika, kita akan menemukan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya. Hukum termodinamika ada 4. Yang pertama, hukum awal atau zero law atau hukum ke-0 termodinamika. Hukum ini menyatakan bahwa jika dua sistem berada dalam kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka mereka berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Hukum yang kedua yaitu hukum pertama termodinamika. Hukum ini menyatakan energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya bisa dirubah bentuknya saja. Yang ketiga, ada hukum kedua termodinamika. Hukum ini menyatakan kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Yang terakhir adalah hukum ketiga termodinamika. Hukum ini menyatakan suatu sistem yang mencapai temperatur nol absolut, semua prosesnya akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut akan bernilai nol. Namun di video kali ini kita hanya akan membahas mengenai hukum kedua termodinamika. Yuk kita mulai pembahasan lebih mendalam tentang hukum kedua termodinamika. Materi selanjutnya, hukum 2 termodinamika. Apa sih hukum 2 termodinamika itu? Hukum 2 termodinamika adalah hukum yang menyatakan bahwa kondisi-kondisi alam selalu mengarah kepada ketidakaturan atau hilangnya informasi. Hukum ini juga dikenal sebagai hukum entropi. Entropi adalah suatu ukuran banyaknya energi atau kalor yang tidak dapat diubah menjadi usaha. Selanjutnya, perumusan hukum 2 termodinamika. Perumusan hukum 2 termodinamika terbagi menjadi 2. Yang pertama, perumusan Kelvin-Planck. Di dalam perumusan ini menyatakan bahwa tidak mungkin untuk membuat sebuah mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata mengubah energi kalor yang diserap dari suatu sumber pada suhu tertentu menjadi usaha mekanik. 2. Perumusan Rudolf Clausius. Di dalam perumusan ini menyatakan bahwa tidak mungkin untuk membuat mesin yang semata-mata mengambil kalor dari suhu rendah dan membuangnya ke suhu tinggi tanpa memerlukan usaha luar. Hukum 2 termodinamika dalam pernyataan aliran kalor.
menyatakan bahwa kalor mengalir secara perlahan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dari arah kebalikannya. Selanjutnya, hukum 2 termodinamika dalam pernyataan tentang mesin kalor menyatakan bahwa tidak mungkin membuat suatu mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata menyerap kalor dari sebuah reservoir dan mengubah seluruhnya menjadi usaha. Selanjutnya, hukum 2 termodinamika dalam tentang pernyataan entropi menyatakan bahwa total entropi jagat raya tidak berubah ketika proses reversibel terjadi dan bertambah ketika proses irreversibel terjadi. Materi selanjutnya, proses reversibel dan irreversibel. Apa sih proses reversibel dan irreversibel itu? Yang pertama, kita akan membahas tentang proses reversibel atau proses terbalikan. Proses ini adalah suatu proses dikatakan dapat balik atau reversibel apabila setelah terjadi suatu proses sempurna, keadaan sistem kembali seperti semula. Yang kedua, proses irreversibel atau proses tak terbalikan adalah bila keadaan semula dari sistem tidak dapat tercapai lagi, maka proses dikatakan tidak dapat balik atau irreversibel. Selanjutnya, kita masuk kepada proses bersiklus. Apa sih proses bersiklus itu? Proses bersiklus yaitu serangkaian proses sedemikian rupa sehingga keadaan akhir sistem kembali sama dengan keadaan awalnya dan tidak merubah energi dalam sistem. Sehingga jika dihubungkan dengan hukum 2 termodinamika, delta Q sama dengan delta U tambah W, atau delta U sama dengan U akhir dikurang U awal sama dengan 0, sehingga didapatkan hasil delta Q sama dengan W. W sama dengan QC dikurang QH. Siklus Carnot. Sandi Carnot pada 1824 berkebangsaan Prancis memperkenalkan suatu proses siklus yang terdiri dari 2 kali proses isotermal dan 2 kali proses adiabatik yang terjadi secara bergantian. Keterangan. Pada gambar dapat kita lihat proses A menuju B merupakan ekspansi isotermal, proses B menuju C merupakan ekspansi adiabatik, proses C menuju D merupakan kompresi isotermal, dan proses D menuju A merupakan kompresi adiabatik. Ciri-ciri siklus Carnot. Yang pertama, setiap proses yang melibatkan perpindahan panas haruslah isotermal, baik pada suhu tinggi maupun pada suhu rendah. Yang kedua, setiap proses yang mengalami perubahan suhu tidak terjadi perpindahan panas atau proses adiabatik. Yang ketiga, siklus Carnot terdiri dari 2 proses isotermal reversibel dan 2 proses adiabatik reversibel. Mesin kalor adalah alat yang berfungsi mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Sebuah mesin kalor dapat dikarakteristikan sebagai berikut. Yang pertama, mesin kalor menerima panas atau Q1 dari sumber bertemperatur tinggi seperti matahari, bahan bakar, reaktor nuklir. Yang kedua, mesin kalor mengkonversi sebagian panas menjadi kerja atau W, umumnya dalam bentuk poros yang berputar. Yang ketiga, mesin kalor membuang sisa panas atau Q2 ke bagian bertemperatur rendah. Yang keempat, mesin kalor beroperasi dalam sebuah siklus. Dapat kita lihat pada gambar ini merupakan skema dari mesin kalor. Ketika sebuah sistem melakukan proses siklus, maka tidak terjadi perubahan energi dalam pada sistem, sehingga delta U sama dengan Q dikurang W, di mana delta U sama dengan 0, maka diperoleh Q sama dengan W, dengan W sama dengan QH, dengan W sama dengan Q sama dengan QH ditambah QC, sehingga W sama dengan QH mutlak QH dikurang mutlak QC, dengan QH adalah kalor masuk, QC kalor keluar, dan W sama dengan usaha. Efisiensi mesin kalor digunakan untuk mengukur berapa bagian dari panas sumber atau QH yang diubah menjadi kerja atau usaha, sehingga efisiensi mesin kalor dapat dicari dengan membandingkan usaha yang dihasilkan mesin terhadap kalor yang diserap mesin.
dengan rumus QH sama dengan W ditambah QC. W sama dengan QH dikurang QC dengan E sama dengan W per QH. Sehingga E sama dengan QH per QC per H sama dengan 1 dikurang QC per QH. Selanjutnya mesin Carnot. Mesin Carnot adalah mesin kalor yang beroperasi dalam suatu siklus reversibel yang disebut siklus Carnot. Tiap proses pada mesin Carnot terdiri tanpa kehilangan energi. Mesin Carnot atau siklus Carnot terdiri dari 4 proses, yaitu 2 proses isotermal dan 2 proses adiabatik. Tujuan dari mesin kalor adalah perubahan panas menjadi kerja dengan efisiensi sebesar mungkin. Selama perpindahan panas dalam mesin Carnot tidak boleh ada perbedaan suhu yang cukup besar. Prinsip Carnot dan mesin Carnot. Sifat penting dari mesin Carnot adalah bahwa semua kalor input yang berasal dari hot reservoir pada temperatur tunggal TH dan semua kalor yang dibuang QC pergi menuju suatu pool reservoir pada satu temperatur tunggal TC. Mesin Carnot dikatakan juga dengan mesin kalor ideal karena perbandingan QH terhadap QC sebanding dengan perbandingan TH terhadap TC. Sehingga persamaannya kita dapat QH per QC sama dengan TH per TC. Sehingga jika kita mencari efisiensi mesin Carnot, didapat E sama dengan 1 dikurang QC per QH, atau jika kita menghubungkan dengan suhu, didapat E sama dengan 1 dikurang TC per TH, di mana TH merupakan suhu reservoir tinggi dan TC merupakan suhu reservoir rendah, dan keduanya sama-sama dalam satuan Kelvin. Nah, untuk lebih memahami konsep, mari kita lihat contoh soal berikut. Suatu mesin Carnot yang menggunakan reservoir suhu tinggi 800 Kelvin mempunyai efisiensi 40%. Agar efisiensi maksimumnya naik menjadi 50%, berapakah seharusnya suhu pada reservoir suhu tinggi? Nah, penyelesaian pada ini kita menggunakan efisiensi yang bersangkutan dengan suhu. Jadi kita gunakan rumus E sama dengan 1 dikurang TC per TH. Dan lalu kita substitusikan nilai efisiensi yang 40%. Didapatlah nilai TC sama dengan 480 Kelvin. Selanjutnya, kita mencari efisiensi maksimum yang menjadi 50%. Jadi kita gantilah efisiensinya menjadi 50%. Dan didapatlah TH sama dengan 960 Kelvin. Nah, selanjutnya kita masuk ke mesin pendingin. Mesin pendingin adalah mesin yang prinsip kerjanya terbalik dengan mesin kalor. Kalau mesin kalor mengambil kalor dari reservoir suhu tinggi dan mengubahnya menjadi kerja mekanik serta membuang kelebihannya ke reservoir suhu rendah. Sedangkan pada mesin pendingin mengambil panas dari reservoir suhu rendah dan menginputnya pada usaha mekanik, dan kalor tersebut dibuang pada reservoir suhu tinggi. Sebagai contoh dari mesin pendingin adalah lemari es atau kulkas dan pendingin ruangan atau AC. Dalam lemari es, bagian dalam peralatan bertindak sebagai reservoir dingin, sedangkan bagian luar kulkas yang lebih hangat bertindak sebagai reservoir panas. Ukuran penampilan sebuah pendingin dinyatakan dengan koefisien daya guna atau koefisien performansi. Kp kita rumuskan dengan QC per W, atau kita hubungkan dengan W sama dengan QH dikurang QC. Jadi didapatlah QC Kp sama dengan QC per QH dikurang QC. Jika menghubungkan dengan suhu, maka didapat Kp sama dengan TC per TH dikurang TC. Jika kita mencari usaha pada mesin pendingin, usaha dari mesin pendingin ini adalah QC kurang delta T per TC. Nah, untuk lebih memahami konsep, mari kita lihat contoh soal berikut. Sebuah kulkas memiliki koefisien performansi 6. Jika suhu ruang kulkas 28 derajat Celcius, berapa kira-kira suhu paling rendah di dalam kulkas yang diperbolehkan? Nah, pada konsep ini kita menggunakan Kp yang berhubungan dengan suhu, karena yang diketahui adalah suhu. Kita masukkan rumus Kp. Kp sama dengan TC per TH dikurang TC. Lalu kita kali silang persamaan tersebut, didapatlah nilai persamaan TC Kp kali TH per Kp plus 1. Jadi kita substitusikanlah yang diketahui pada soal ke persamaan, didapatlah nilai TC sama dengan 258 Kelvin atau TC sama dengan min 15 derajat Celcius. Selanjutnya kita masuk mengenai entropi. Tahukah teman-teman apa yang dimaksud dengan entropi?
Entropi adalah suatu ukuran banyaknya energi atau kalor yang tidak dapat diubah menjadi usaha jika suatu sistem pada suhu T mengalami proses reversible atau dapat balik ke bentuk semula dengan menyerap kalor sebesar Q. Maka perubahan entropi dapat dicari dengan rumus delta S sama dengan Q per T, di mana Q sama dengan kalor dan T merupakan suhu. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan mengenai hukum kedua termodinamika ini. Semoga ilmu yang kami sampaikan kepada teman-teman semua bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.